Nah bisa dibayangin kalau Mbappe bikin 30 atau 40 gol kan ya. Kalau musim depan dia bikin 7, musim depan lagi 7, udah 14 gol, udah hampir 30 lebih. Nggak bisa dikejar lagi. Itu pertama kali bagi Argentina tuh bermain 120 menit. Dan sama tim yang debutan, yang Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi. Backpacer kembali lagi di Backpass Podcast. Salam olahraga. Salam olahraga. Kali ini kami semua sih sebenarnya Bang Beben, Bung Arif mengunjungi kediaman Bung Roni Pangemanan. Siapa sih yang akan kenal beliau? Komentator legendaris, living legend lah di kalangan sepak bola. Bapak, makasih udah diundang nih. Terima kasih banyak ya sudah mampir ke rumah. Sorry saya nggak bisa, nanti kapan-kapan saya ke studio ya. Siap. Setelah dari sini cari waktu kosong. Nah, siap pokoknya ini suatu kehormatan banget bagi kita bertiga ya. Kami bertiga ya. Datang ke podcastnya Bung Ropan juga nih, mau mengunjungi Backpass yang masih kecil ini. Lama-lama besar juga kan. Lama-lama besar kan. Setahun 2 tahun loh. Udah naik tuh. Apalagi didoain Bung Ropan. Udah naik gitu sudah pasti. Semua dari bawah dong, dari pelan-pelan. Masa langsung naik ke atas kan. Pelan-pelan aja, step by step. Menikmati proses, berproses itu paling enak tuh berproses tuh Bang. Bung Ropan nih kan sama ini kita nonton Bung Ropan di TV nih atau sekarang di live streaming apa media-media online ya kan. Kan ini udah 8 besar Piala Dunia. Ya. Kejutan apa sih menurut Bung Ropan sampai Piala Dunia ini jadi membuat kejutan yang paling besar buat bagi Bung Ropan sendiri? Kejutan paling besar ya kehadiran Tanjung Verde. Tanjung Verde ya. Cape Verde ini kan yang membuat ledakan. Tidak ada yang menduga sama sekali sebelum Piala Dunia itu berlangsung siapa sih negara ini. Semua negara kecil nggak ada kan. Orang bisa melihat, kita juga nggak tahu. Saya juga Tanjung Verde kita anggap sama kita pada baru tahu. Ini mungkin cuma penghibur aja untuk pelengkap aja kan. Ya, kita nggak tahu. Semua orang akan bicara Argentina, Prancis, disangkanya benua Amerika pada Brasil semua pun di Afrika itu dia tidak masuk di hitungan. Populasinya aja cuma 500. Iya, 500.000, ya setengah juta kan. Besar apa itu? Lebih banyak Cibubur kan. Iya, mungkin. masih kalah sama Bekasi itu kan. Tapi hebat ya, dengan populasi cuma segitu bisa nemuin itu 11 tim yang 22. Ya, katakanlah 22 yang bikin geger dunia ya kan. Iya, jadi orang nggak tahu di Afrika aja sendiri yang tim kan Afrika di atas 10. 10 tim yang mewakili itu dia nggak dihitung. Betul. Yang dihitung pasti Maroko, ya kan? Mereka Mesir semua kan? Senegal semua, Ghana banyak, Tunisia semua itu yang Afrika Selatan semua lah. Pantai Gading segala kan. Nah, ketika dia muncul pertama kali begitu lawan Spanyol dan Spanyol juara Eropa, kemudian tidak bisa bikin gol selama 90 menit, orang kaget. Iya, benar. Terlepas dia mau main dengan negatif football atau bermain dengan parkir bus lah, apa semua bilang. Tapi nyatanya Spanyol nggak bisa bikin gol. Dan mereka bisa curi 1 poin terhadap juara Eropa. Betul. Itu nggak gampang. Kalau lihat head to head antara pemain, jauh dong. Pasar juga untuk pemain kan transfer jauh. Tapi mereka nggak bisa bikin apa-apa lawan. Nah, dari situ kan dia naik kan. Untuk tim yang tidak pernah kalah, tim baru, dan dia kan baru debutan. Ada 4 kan yang debutan kan. Selain dia ada Curaçao, ada Uzbekistan, ada Jordania. Di antara 4 itu ini yang paling bagus. Betul. 3-3 itu kan gugur di penyisian. Nah dia kan tim yang apalagi Fosinya penjaga gawang yang top ya, yang pernah satu klub sama Witan Soleman kan di Trenčín, di Slovakia. Itu yang membuat orang tercengang, wah ini dan tidak kalah loh di grup. Habis itu dia bisa menahan Uruguay dengan 2-2, baru Arab Saudi. Nah dia tidak diuntungkan oleh grup jadwal, karena jadwal pertama sudah Spanyol. Kalau dari jadwal aja sudah nggak diuntungkan itu. Dan orang akan mengatakan ini pulang duluan. Ternyata nggak, Spanyol sama Uruguay kan, bukan Arab misalnya. Beda kalau dia ketemu Arab duluan kan. Ini sudah Spanyol, orang berpikir ini habis digasak dua-dua, ini hujan gol ini. Apalagi banyak pendapat yang bilang bakal menang 5-0, 4-0. Begitu dia tahan Uruguay, orang tuh lebih kaget lagi kan. Kemudian dengan nggak pernah kalah di grup, dan Uruguay pulang loh. Juara dunia 2 kali loh. Iya betul. Uruguay bisa pulang. 2 raksasa bisa ditahan juga. Ditahan kan? Nah, dia naik. Kemudian lebih sensasi kan lawan Argentina. Argentina ini kerepotan. Bukan, saya pikir kalau bicara kemenangan kan cuma soal hasil Argentina, tapi kemenangan itu ada di
Cape Verde. Kemenangan hati-hati seluruh. Banyak orang mengagumi di cara bermain. Nggak mudah bermain dengan Argentina, menyeret Argentina itu sampai di 120 menit. Iya, Nggak gampang, bos. Iya. Itu pertama kali bagi Argentina tuh bermain 120 menit. Betul. Dan sama tim yang debutan. Tim yang secara pemain tuh antara langit dan bumi. Peringkatnya aja 65. Udah jauh, Pak. Peringkat Argentina kan 2 sekarang. Iya. Turun dari Prancis. Jadi kalau dari situ udah kelihatan. Iya. Orang mau lihat Messi, mau siapa mau lawan di Cape Verde. Iya, benar. Enzo Fernandez. Gol kedua Cape Verde tuh keren. bagus. Oh, itu keren banget. Gol pertama, gol kedua tuh bagus. Gol pertama juga kan dari sudut sempit itu. Iya. Leroy Duarte bisa bikin gol. Iya. Ya, sebelum ada Sidney Cabral bikin gol yang cantik itu kan. Iya, Nah, dia hampir bikin gol ketiga. Untung Emil Martinez bisa tips bolanya kan. Si Cabral itu. Jadi memang bagus. Iya. Kok Argentina bisa mereka bikin sulit, nggak gampang itu. Bagi saya itu sebuah kemenangan dan sebuah ledakan besar di Piala Dunia adalah Cape Verde. Terlepas mereka harus pulang kan disambut sebagai pahlawan di negara mereka, tapi dia sudah membuat Argentina panas dingin. Benar. Artinya Apa kata dunia kalau misalnya sempat kalah itu, kalau Bang? sampai kalah kan gila tuh. Malu besar itu kan. Langsung dipecat sekali. Oh, pasti hari itu juga. Hari itu juga langsung dia dipecat itu sampai kalah. Makanya kan Scaloni itu mungkin sini kuning sini biru kan mukanya waktu bikin 2-2 itu kan. Iya, benar. Itu udah diam, dia udah agak ini. Karena udah begini, Bos. Aduh, ini bikin sulit. Paling kalau adu penalti, Adu penalti bahaya. Kipernya kan bagus posisinya. Dan mereka itu main kan nothing tulus, nggak ada beban. Jadi bermain dengan tim yang nggak ada beban itu bahaya, Bos. Betul. Nah, Tanjung Verde ini kalau kalah biasa aja mereka. Tapi kalau mereka menang luar biasa. Iya, betul. Makanya mereka itu kalau sampai adu penalti selesai itu. Kalau nggak ada gol Romero, Iya, betul. itu yang bikin ini. Tapi terlepas dari itu luar biasa pencapaian. Jadi Piala Dunia ini yang bikin rame, yang bikin memang semua salut dengan kehadiran ya Cape Verde. Itu sebagai tim debutan tapi bisa menyulitkan juara bertahan Argentina. Sepakat. Kita semua pakat bertiga semua sepakat. Iya dong. Iya, dan Argentina lihat aja, mana dia bisa bermain 120 menit kecuali sama tim yang negara kecil ini. Dan berkeringat dingin lagi. Oh my God. Moskow waduh bahaya, Bos. Jadi gitu. Nah, ini besok pagi nih jam 3 pagi nih. Iya. Prancis versus Maroko. Nah, Bung Ropan melihatnya analisanya bagaimana? Siapa yang akan lolos ke semifinal nanti? 4 tahun lalu di semifinal kan mereka bertemu tuh. Betul ya. Kalah 2-0. Prancis menang. Kan ya gol Theo Hernandez sama Randal Colomwani saat itu. Jadi kalau saya lihat di sini itu kan hanya 4 tahun lalu, tapi sekarang belum tentu juga. Iya. Kejadian Maroko lagi bagus. Kuda hitam dia. Kuda hitam. Ya, kok bisa, bahkan bukan kuda hitam lagi, udah selevel bahkan. Sudah selevel dengan tim unggulan. Nah, Prancis harus hati-hati kalau bisa melihat kemarin mereka kesulitan lawan Paraguay. Menang hanya penaltinya Mbappe. Sulit untuk bisa masuk kalau berhadapan dengan tim yang tapi kan Paraguay mainnya negatif banget. Oh, pasti itu. Pasti. Kalau dia nggak bermain begitu, dia bisa 5-0 kalah. 5-0. Habis sama Prancis. Prancis pingin dia main terbuka. Dia nggak mau. Kan tahu pelatihnya tahu tuh. Gustavo tahu kalau kami ikut dengan cara Prancis ya kami diseret untuk selesai. Hujan gol di gawang kami. Makanya dia memilih sama seperti ketika mengalahkan Jerman. Bermain dengan negatif, mau parkir pesawat, parkir tronton, nggak peduli dia. Ya kan? Di dalam nggak peduli dia. Yang penting bagi dia satu. Gawang kita itu bisa nggak bobol dan kita bawa dia ke adu penalti. Jadi itu yang dibawa. Seperti Jerman dibawa ke adu penalti kan selesai Jerman. Nah, Prancis mau dibikin begitu juga kemarin. Untung ada penalti itu. Nah, Deschamps kenapa mereka bisa menang? Deschamps itu lebih agak cerdas. Ketika mereka nggak ada solusi untuk bisa bermain masuk lebih jauh karena pertahanan sangat kuat rapat di belakangnya Paraguay, dia harus butuh pemain yang bisa mengobrak-abrik penetrasi ke dalam. Itu tidak dilakukan oleh Olise dan juga dengan Dembele. Di babak pertama untuk bisa masuk. Padahal kalau ada Barcola semua bagus. Nah, dia masukin si Cherki sama Doe. Di sayap Doe itu yang masuk lebih banyak. Mengobrak-abrik sampai ada penalti dari dia. 2-3 pemain dia masuk sampai dia diganjal. Ada VAR lihat penalti. Kalau nggak ada itu nggak bisa 0-0 bisa sampai adu penalti. Bisa pulang Prancis. Tapi karena dia masuk dengan pemain seperti itu, ya Doe mau memeratkan apa yang diinginkan oleh Deschamps. Bahwa kamu mesti masuk ke dalam. Ngedobrak 16. Masuk ini yang kita tidak lakukan di babak pertama karena ketat. Nah, kamu butuh ini. Karena bumbung skill bagus, ya dia masuk lah. 2-3 pemain dihajar. Selesai penalti. Ya itu keuntungan di Prancis. Nah, sekarang lawan Maroko. Maroko kan tidak punya gaya bermain seperti dengan Paraguay. Maroko tuh jual beli serangan tuh dengan dia. Nah, itu disukai oleh Prancis. Berarti akan terjadi pesta gol. Enggak juga, enggak. Ini pertandingan yang ketat, rame.
Cuma kalau memang menang ya mungkin ada di Prancis. Ya sama seperti 4 tahun lalu lah. Ya, ya. Tapi ini menang bukan berarti gampang menang lawan Maroko. Berapa persentase kemenangannya, Bang? 55-45 saya pikir. Wah, sama ya. Gimana Bung Arif? Sama nggak 55-45? Gue mungkin 60-40. Wah, Prancis ya. Iya. Dan Walaupun kalau keinginan sih sebetulnya sih pengen di Maroko, tapi iya kalau ya harapan dan realita. Iya. Tapi kalau menang memang gitu. Tapi bukan berarti Maroko tuh nggak kuat. Bagus tuh. Bagus. Ini akan mempertemukan emosional yang tinggi di antara Hakimi dan juga dengan Mbappe kan, karena jadi teman sahabat mereka itu. Jadi ini enak. Kedekatan Maroko dan Prancis kan luar biasa. Mungkin bahasanya bahasa Prancis semua kan. Banyak pemain Maroko juga yang bermain di Ligue 1. Jadi pertandingan yang seru saya pikir. Betul. Penentuan di gol pertama itu sangat menentukan. Saibari bakal main nggak sih Lang? Atau Susah, masih cedera. Masih cedera ya? Wah, Saibari masih cedera. Ada ini juga dia. Masih cedera dia. Singonya. Kalau dia dipaksakan main bisa, tapi kan beresiko. Iya, beresiko. Kayaknya dia nggak bisa untuk dipaksakan dan nggak maksimal. Kalau pemain yang masih cedera dipaksakan nggak maksimal. Betul. Sama seperti Yamin Yamal kan Benar. di Spanyol. Dia dalam kondisi yang tidak fit ketika datang ke Berarti Liga. Yamin Yamal waktu di Piala Dunia ini sebenarnya dalam keadaan cedera. Dalam keadaan yang kurang fit, kurang bugar. Itu. Ya kurang bugar. Jadi artinya satu gol aja ya. Kelihatan kan nggak kelihatan. Tidak seperti Yamin Yamal di Euro kan. Oh iya, Yang betul. sangat menonjol kan. Betul, Dia sama Nico Williams kan. Iya, Nico iya, Williams betul. juga cedera saat ini. Jadi Yamal bisa bermain tapi tidak maksimal, tidak seperti yang ditunggu orang bahwa dia akan mengeluarkan penampilan terbaik dia. Pantes jadi kayak kurang kesorotan sekarang. Iya, nggak begitu. Tutup. Oke, ya kan. Kadang-kadang dia main di babak kedua sebelumnya, kemudian sekarang main di pertama nanti diganti. Nggak full gitu. Nggak apa ya. Pelatih juga La Fuente bisa melihat jangan sampai dia cedera berat. Akan berpengaruh kan. Bagi Barca juga bagi anak ini ke depan. Jadi untungnya Spanyol punya kedalaman skuad yang oke. Iya, itu. Yang sangat baik. Rata ya. Merata. Jadi nggak perlu lah Yamal nggak fit ditarik keluar, masih ada banyak pemain. Masih ada Ferran Torres yang bisa bermain. Mengunggulkan Prancis lah ya menang lawan. Kalau Maroko saya lebih ke Prancis. Karena pengalaman mereka ya 2 kali 45 menit atau extra time atau 2 kali 45 menit. Kalau sampai extra time adu penalti bisa kalah Prancis. Oh, sepakat sih kalau itu ya benar juga sih. Makanya persentase kemenangannya 55-45. Iya, karena kalau sampai menyeret sampai ke perpanjangan dan adu penalti bisa kalah. Takutnya nasibnya kayak Belanda kan Iya. Prancis itu. Iya. Wah, jagoan saya soalnya Belanda adu penalti. Karena kan mereka punya kiper juga yang bagus. Si Bono itu kan. Bono bagus. Bagus. Ini bukan vokalis Yuto ya, Bono. Iya. Bagus itu kiper. Jadi kalau sampai adu penalti ya harus siap-siap Prancis. Betul. Untuk bisa mendapatkan yang terburuk gitu. Sabtu pagi ini kan jam 2 pagi Spanyol Belgia. Ini lawannya Prancis atau Maroko nih. Iya. Spanyol Belgia, Bung Ropan lihat bagaimana analisanya? Saya Spanyol deh kalau bicara Spanyol. Ini Spanyol itu satu-satunya tim di turnamen ini di Piala Dunia ini yang belum kebobolan. Oh iya. Belum kebobolan. Satu-satunya tim memasukkan 9 tanpa kebobolan. Oh iya benar. Karena Meksiko udah kalah kan. Meksiko kan nggak ada kebobolan juga, tapi kan kebobolan 3 lawan Inggris. Jadi sudah habis Meksiko. Nah, yang bertahan satu-satunya Spanyol yang belum kebobolan. Berarti pertahanan dia oke lah. Oke, lawan Portugal 1-0 kan. Dia bisa atasi. Lawan Austria 3. Jadi dia 9 gol secara total kalau bisa dilihat. Dan dia hanya yang nggak bisa bikin gol yang lawan yang kita bahas tadi. Tanjung Verde. Iya kan? Jadi kalau bisa dilihat situ Spanyol kuat di belakang, tapi nggak boleh anggap enteng Belgia. Saya sih sebenarnya jujur aja Bang, saya menjagokan Belgia karena melihat performance-nya makin meningkat juga kan. Iya, jadi artinya Belgia itu 3 pertandingan terakhir bagus. Apalagi ngalahin Amerika 4-1 kan. Iya, jadi kalau bisa itu paling puas banget. Puas banget itu Bang, apalagi Amerika dapat Balogan dianulir itu. Polarin Balogan ya. Iya. Wah, itu kan gila. Donald Trump nelpon FIFA terus bisa-bisanya FIFA ini. Wah, sejak kapan gitu kan? Marah, Belgia tuh marah tuh dengan dan buktinya kan dia ditarik keluar juga Balogan. Iya, nggak efek kayak kelas Messi atau Ronaldo gitu loh Balogan pada dan jauh itu banget. memang pembuktian kan mereka memang mengganjar Amerika untuk tidak bisa lolos kan. Selanjutnya ya lawan Spanyol memang agak kesulitan karena ini Eropa lawan Eropa. Karena kan di 8 besar ini ada 6 Eropa, 1 Latin Argentina dan 1 Afrika. Jadi akan dikeroyok ini kan. Nah, sekarang ketemu Eropa lawan Eropa dan kalau ini Spanyol mungkin kalau Belgia ketemu misalnya seperti Amerika, ketemu seperti wakil dari Afrika, dia mungkin bisa menang. Titik balik dia kan ketika lawan Senegal
bagus kan. Bagus, Seharusnya ya, udah bagus. kalah dia itu. Iya. 10 menit terakhir dia bisa membalikan kan jadi 2-2 sebelum ada penalti kan. Iya, Iya, 3-2. benar. Ya, Tillmans. Iya. Dari situ dia, ini tim lagi bagus sebenarnya, bagus. 3 pertandingan terakhir hampir 12 gol dia bikin. Iya. Ya kan? Jadi Berarti persentase kemenangan buat Spanyol Spanyol 60-40 menurut saya. Oh, iya. 60-40. kalau Bung Beben Bung Arif bagaimana? Sepakat nggak dengan Bung Ropan? Sepakat gue. 60-40. Mungkin gue Belgia kali ya. Nah, kita sama. Kita kontra sama Bung Ropan sama Bung Arif. Iya. Tapi kita lihat nanti. Bisa aja, Iya, bukan berarti iya. Belgia nggak bisa punya peluang kan? Iya, betul. Namanya sepak bola kan semua Betul. bisa terjadi kan? Iya, Di benar. lapangan bisa terjadi. Cuma kan ditanya sekarang presentasinya saya lebih ke Spanyol karena itu konsisten, Iya. tidak pernah kebobolan kan jarang tuh tim kalau sampai Iya. putaran kelima itu nggak pernah bobol. Betul. Itu sulit. Itu pernah dicapai itu oleh Clean Italia sheet, tahun ya. 90. Wah, Iya. umur saya setahun itu. Iya. Mereka tidak kalah sebelum mereka kalah di semifinal melawan Argentina. Argentina. Iya. Ya, dengan Kanige bikin gol ke gawang Walter Senga saat Iya. itu. Jadi kalau bisa dilihat ya Spanyol lebih konsisten dibandingkan dengan Belgia. Belgia. Tapi sekali lagi saya bilang tidak menutup kemungkinan Belgia bisa bikin kejutan Iya. lagi. Betul. Bisa mengalahkan Spanyol. Tapi kan Spanyol ini kalau ketemu dengan tim sesama Eropa mereka enak bermain. Siap, siap. Iya. Lalu bisa lihat Austria kan diganyang sebentar aja kan 3-0. Selesai. Portugal apa nggak kuat tuh? Ya kan? Iya. Dengan Ronaldo, kedalaman Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes nggak bisa bikin gol juga. Tapi kalau tersingkirnya Portugal lebih menyalahkan ke Roberto Martinez sih. Dia kadang gagal memanfaatkan gold generation di Belgia dan Portugal kan. Iya, waktu itu. iya sih. Ya cuma memang sebenarnya dia nggak berani aja untuk tidak memainkan Ronaldo. Nah, itu karena Iya kan? kalau kita fokus ke Ronaldo. Iya. Kalau dia nggak main kan Beda Ronaldo sama kapten. Argentina. Kalau Argentina pemain Argentina yang nopang Messi. Hmm. Kalau ini kan Ronaldo yang menopang semua, Bang. Kalau kata orang-orang sih. Sebenarnya kalau bicara Ronaldo yang menopang nggak juga. Ronaldo kan bikin gol itu karena umpan-umpan dari teman-teman dia semua kan. Iya. Misalnya lawan Uzbek dia bikin gol pertama dia setelah nggak bisa bikin gol dalam pertandingan pertama melawan Kongo. Heeh. Itu kan Cancelo yang memberikan umpan sampai dia bikin gol. Iya. Gol kedua Bruno Fernandes yang memberikan Iya. umpan. Jadi sebenarnya dia ditopang oleh teman-teman dia. Coba bisa bayangin kalau nggak ada Fernandes, Vitinha nggak ada, Selesai. Susah. oh Neves nggak ada, Nggak semua bisa nggak ada. apa-apa Apakah dia. dia bisa bikin gol? Ronaldo itu sebenarnya udah nggak pantas bermain Iya. Piala Dunia. Cuma Cuma udah udah 41 ya. iya di usia Iya. 41 sudah nggak pantas. Termasuk bermain Piala Dunia. tertua itu ya. Cuma cuma ikonnya aja dia di Iya. itu ada sana. Pemain-pemain Portugal ya itu lebih main lebih fluid, lebih bagus tanpa Ronaldo. Iya. Karena tidak ada ketergantungan. Karena pemain Portugal itu kalau ada Ronaldo, mereka terbeban semua bola-bola harus ke Ronaldo. Iya, iya. betul. Iya. Jadi bukan Ronaldo yang topang pemainnya. Iya. Mereka yang menopang Ronaldo. iya. Beda sama Messi kan. Messi bermain bukan sebagai nomor 9. Ronaldo kan di striker. Messi itu di belakang nomor 10. Iya. Jadi dia bisa ambil bola. Ronaldo nggak pernah ambil bola di belakang. Iya. Cuma nunggu bola disuapin. Disuapin Iya, sama teman. Nah, Messi kan bisa ambil kiri kanan apa gitu. Jadi bisa semua. Nggak ada solusi dia yang muncul. Nah, dia di belakang striker. Karena Argentina kan punya Lautaro Martinez, Iya. punya Julian Alvarez. Iya. Nah, dia di belakang. Beda dengan Ronaldo. Ronaldo di depan. Depan ya. Tadinya kan dia bermain di sayap. Seiring dengan usia berjalan, ya dia ke depan. Tunggu bola dari teman-teman aja yang untuk mensuplai dia. Iya. Gitu. Berbeda dengan Messi. Tapi kalau dari fisik Ronaldo untuk umur 41 masih sangat Bagus. prima ya. Masih Kalau untuk fisik Masih, 41 tahun luar biasa. luar biasa ya. Tapi kan sudah beda dengan dia bermain 10 tahun lalu. Oh, iya. Misalnya, kan Beda. udah enggak. Jauh. Beda. kencang. Makanya dia beralih posisi. Di sebelumnya dia bukan striker, dia Iya. main di sayap. Iya. Sayap dia. Karena masih kencang bermain, Iya. baik di Madrid, pindah ke Juventus kan. Ada itu bermain jadi memang luar biasa. Tapi sekarang dia pindah ke sana karena memang dia Iya. hanya berputar di situ aja. Dengan usianya kan Iya. dia lebih mementingkan pemain-pemain lain yang menopang Bisa dia untuk dapat memberikan support umpan, bola. memberikan support. Nah, ini tidak jalan dengan benar. Betul. Tidak jalan dengan benar. Jadi seharusnya memang Martinez itu berani untuk mengambil keputusan jangan dulu main. Iya. Kasih pemain lainnya. Bisa lebih. Buktinya waktu dia ditarik keluar Ramos yang bisa main, Ramos bisa bikin gol. Cetak gol ya. Iya. Iya. Dia ditarik keluar kan sudah kelihatan. Kroasia ya. Iya. Jadi memang kelihatan memang dia nggak. Karena pemain tuh agak beban karena kalau nggak kasih ke dia nggak enak. Dia kapten, Iya. dia dituakan, Iya. gitu kan. Kayak kepala suku dia di situ kan. Iya. Iya. Paling tua. Jadi kalau kita berempat main ya mesti kasih buat dia. Kalau nggak kasih dia tegur kita kan. Iya. Kita lebih junior misalnya kan. Yang nggak enak juga yang lebih muda kan. Aduh, dimarah-marahin gua sama dia kan. Nah, susah. Dia kapten semua. Jadi ya Betul. masalahnya ada di situ. Kalau memang dikasih kesempatan Guedes bisa main, Ramos bisa main dari awal, wah, itu luar biasa. Iya. Bisa top punya itu. Nah, ini lompat ke hari Minggu pagi nih, jam 4 pagi.
Inggris Norway sama jam 8 paginya Argentina Swiss. Gimana menurut Abang dua pertandingan nanti? Saya sih pingin ada juara dunia baru ya di sini. Ya Norway salah satu yang bisa, Maroko. Kan juara dunia baru itu ada 4 tim ya sekarang masuk. Ada Norway, ada Maroko, ada Belgia, ada Swiss. Yang belum pernah jadi juara dunia. 4 sudah juara dunia. Argentina, Prancis, Inggris, Spanyol. Udah juara dunia semua. Nah, kalau bicara dengan Inggris sama Norway, tentunya saya ingin Norway lolos. Norway bisa lolos, saya ingin gitu loh. Sama Bang. Itu berarti Inggris jelek ya? Inggris itu bagus. Bagus. Mereka bisa mengalahkan Meksiko itu nggak gampang. Nggak gampang, Bang. Bermain di kandangnya Meksiko di Azteca udah tipis lah gitu. Udah tipis 2.240 meter di atas permukaan laut. Itu sulit, tapi Inggris bermain dengan luar biasa. Betul. Spartan, jadi saya mengakui. Belum lagi diganggu sama rakyat Meksiko kan. Di hotel dia kan diganggu terus. Diganggu terus. Biar mereka nggak bisa tidur. Sama seperti Ekuador, diganggu terus sama kalah Ekuador akhirnya kan 2-0. Inggris dibikin begitu. Sejak tiba Jumat lalu, mereka nginap diganggu. Tapi kan polisi-polisi sudah datang untuk ratusan polisi mengamankan hotel Marriott itu, tempat nginap Inggris. Dan Inggris nggak peduli, mental mereka kuat. Diteror sebagaimanapun mereka bisa top. Dan 2 gol cepat yang dibuat Jude Bellingham itu yang menentukan langkah Inggris. Jadi bukan berarti Inggris nggak bisa menang lawan Norwegia. Justru kalau dilihat siapa yang akan menang, ya saya menjagokan Inggris sebenarnya. Ya dengan 5-5-4-5 dari Inggris. Cuma karena saya pingin ada juara dunia baru, lebih enak kalau Norwegia. Apalagi gitu Haaland. Apalagi Haaland ya. Dan Haaland ini begini, Haaland ini sebenarnya lawan Inggris dia bisa sulit, akan kesulitan. Kenapa? Kan sudah orang Inggris tahu main di Man City kan, orang Inggris tahu ada di belakang juga ada John Stones pernah bermain dengan dia, ada Nico O'Reilly juga bisa bermain dengan dia, ya kan semua bisa sama gitu ya, jadi bisa tahu lah cara bermain. Dia sudah lama bermain di Inggris, pemain Inggris sering ketemu dia, Declan Rice, semua pemain Inggris. Jadi saya pikir oke kalau bisa dibilang lu bermain di. Tapi Norway, saya ingin cuma karena ingin jadi ada juara dunia baru aja. Karena kalau Inggris misalnya, Inggris masuk, Spanyol masuk, Prancis masuk, Argentina masuk, nggak ada juara dunia baru, Bos. Jadi yang ada kelompok mereka aja. Dari tahun ke tahun kelompok aja. Jadi yang juara dunia baru yang muncul tuh 2010. Spanyol. Saat kalahkan Belanda kan. Nah, dua-duanya ini kesininya itu sudah nggak ada. Dari 2010 kesininya, 2014 nggak ada, 2018 nggak ada, 22 nggak ada. Sekarang 26 doang. Berarti kan sudah melewati 12 tahun kan? Sudah mau sekarang ke 16 tahun. Kita menantikan juara dunia baru. Ada nggak gitu loh. Makanya saya bilang kalau mau dipilih mendingan Norway yang lolos gitu loh. Untuk biar kita melihat lagi ada juara dunia baru. Apalagi dukungan Viking ini loh. Itu fenomenal banget. Dan pemerintahnya juga dukung loh. Itu di satu rapat DPR gitu ya. Viking ya. Viking Row Jambi. Jadi itu bukan Viking ini ya. Luar biasa saya bilang. Kebanyakan Viking Persib sih. Jadi kalau satu negara seperti Norway juara kan, wah itu bagus. Untuk masuk ke 8 besar aja mereka sudah sejarah kok. Pasti. Sudah yang nggak pernah mereka lakukan kan, kebayang bahwa mereka bisa ada 8 besar karena mereka melewati Brasil loh. Nggak gampang loh. Tim yang pernah 5 kali juara kan. Tapi waktu itu kan Brasil juga dikalahkan Norwegia kan. Brasil 4 pertandingan nggak pernah menang lawan Norwegia. Di tahun 98 itu satu grup dengan Brasil kalah. Memang dua-duanya lolos di grup. Ya ada termasuk ada Scotland di situ juga. Meskipun Brasil lolos final tapi kan sempat kalah sempat kalah 2-1. Torre Andeflo yang bikin gol waktu itu. Iya, Torre Andeflo pemain Chelsea ya. Ya, yang bikin gol. Jadi kalau bisa dilihat ya pingin ada sesuatu yang baru di Piala Dunia ini ada. Karena kalau 4 yang saya bilang tadi itu juara ya udah. Kelompok-kelompok mereka Piala Dunia ini nggak ada warna gitu. Benar. Piala Dunia ini kan sudah berwarna dengan 48 tim kan sudah bagus sejarah. Iya kan sejarah 48 tim. Ya, 100 pertandingan. Banyaklah sejarah Messi membuat sejarah semualah. Tapi kan kalau nggak ada satu juara dunia baru, nggak ada apa-apa. Apalagi kalau seandainya kemarin itu Argentina kalah. Egypt. Lolos ya. Nah, saya juga pengen tahu tuh gimana pendapat Bung Robert mengenai gol kedua yang dianulir itu. Iya mestinya kan VAR itu kan harus adil dong. Adil ya betul. Kalau dia melihat bahwa golnya kedua dari Zico itu dibatalin sebelum Zico bikin gol lagi kan. Kemudian ada review tuh untuk apa? Nah itu dari petugas ininya ya. Dari VAR kan yang melihat dipanggil kan wasit. Mungkin wasit nggak lihat wasit itu masuk.
gol, tapi kemudian VAR panggil wasit itu Leticia itu kan, itu wasit yang pimpin Indonesia lawan Guinea itu. Iya benar. Mau masuk ke Olimpiade itu. Jadi udah kami bahas. Franco itu dipanggil ke ini. Tolong lihat bahwa sebelum ini tadi proses gol itu ada pelanggaran. Padahal pelanggaran sih soft amat. Soft banget, cuma ada sedikit aja tipis. Bukan tarik yang keras. Cuma ada sentuhan aja sedikit itu. Sudah dibilang itu sebuah pelanggaran tuh. Kalau di Inggris tuh tetap play on, main terus itu. Nggak ada pelanggaran. Kalau di Inggris atau apa semua. Piala ini yang agak terlalu ya cengeng lah kalau bisa dibilang. Tiba-tiba membatalkan itu nggak apa-apa. Kalau saya bagi saya sih batal, oke. Tetapi yang gol ketiga Enzo itu harus dilihat lagi. Sebelumnya ada pelanggaran sebelumnya. Betul, itu kan. Ya, terhadap Muhammad Salah, terhadap Fati, Hamdi Fati. Sebelumnya ada yang juga McAllister tarik, golnya Fati. Jadi sebenarnya mesti dilihat itu. Ada juga pemain Argentina yang nampol pemain. Kartu merah itu. Jadi kalau bisa dilihat di sini bahwa ketidakadilan itu ada, makanya wajar kalau Hazami sebagai pelatih marah. Itu sampai dia kasih artinya begini. Kalaupun lu bisa ke sana, lu lihat dong sini. Enggak apa-apa kami terima kalau begini kan ya. Kalau memang itu benar. Enggak pelanggaran, ya enggak apa-apa. Tapi kalau di pelanggaran enggak lu mesti hukum. Iya, benar. Iya kan lu mesti hukum bahwa itu tidak ada gol. Enzo itu tidak ada gol karena kan dari situ prosesnya. Iya, proses itu gol dari Alvarez kasih ke Lautaro Martinez crossing ada Enzo yang bikin gol kan dengan itu harusnya enggak. Karena mungkin takut kalau begini, kalau Argentina out, sepi Piala. Sepi. Karena Brasil sudah out duluan kan? Belanda sudah out, Jerman sudah out, Portugal sudah out. Siapa yang menonton Piala? Kalau yang nantinya ke semifinal itu, maaf, Swiss, misalnya ke semifinal, Norway, Maroko, Belgia. Apa kata orang dengan ini soal Piala? Tetap nonton mungkin ada, tapi kan tidak semeriah kalau misalnya Argentina ada, Inggris ada, Prancis Spanyol ada, Prancis ada. Sebagai Piala Dunia termahal di abad ini kan. Termahal, tapi yang masuk ke abad besar itu yang orang nggak pusing kan. Paling semua lihat Maroko misalnya. Tapi kan ada Belgia, Swiss sama Norway. Jadi nggak punya greget gitu kelihatan ya. Itu. Walaupun ada juara dunia baru yang lain, sehingga makanya wajar kalau pemain-pemain Mesir atau pelatihnya bilang ini sudah diatur, sudah disetting bahwa ini anak emas dari FIFA untuk bisa lolos. Karena kalau sampai itu dibatalin gol Enzo, itu out tuh. Ada akronim baru Bang buat FIFA sekarang, Federation International Football Argentina katanya. Karena Argentina dianggap kesayangan FIFA sekarang kan. Gitu ya. Iya, giliran kita maksudnya pecinta sepak bola mengkritik Argentina atau Messi dianggapnya fans dodo. Padahal kita semua bukan dodo garis fans Cristiano Ronaldo garis keras misalnya, yang dianggap wah fans Portugal nih, padahal kan nggak gitu juga kan. Kadang netizen ini terlalu kerdia juga kalau dalam berpendapat juga. Iya, saya kalau sampai dia perpanjangan, adu penalti bisa kalah. Selesai itu ya, pasti. Bisa kalah. Saya pada udah seneng tuh Mesir udah menang 2-0, tiba-tiba jadi 3-2. Wah, kejutan bagus. Mustafa Keibar tuh bagus. Iya. Penjaga gawang. Gue walaupun pegang Argentina, tapi pas ngelihat kondisi itu gue menyesalkan juga sih. Iya. Makanya hari ini gue pakai kaos Salah. Jadi gitu, jadi aduh sayang sekali, tapi ya udahlah, Argentina udah lolos, nggak bisa dibalikin lagi hasil udah bisa. Walaupun Abang milih Argentina Swiss Argentina. Bakal kayak kerepotan nggak kayak melawan Cape Verde atau Mesir? Bisa saja kerepotan, tetapi tidak serepot lawan Cape Verde atau lawan Mesir. Dan bahkan mereka akan selesaikan mungkin itu di 2 kali 45 menit. Oke, waktu lawan Mesir juga. Karena Swiss itu kan bukan juga tipikal tim yang bertahan total. Iya. Bukan yang bertahan total, tapi tetap Argentina itu tim yang bermain secara terbuka ya bisa, bukan tidak mungkin akan bisa menang dalam pertandingan nanti. Oke, berarti persentase kemenangannya Bang? 60-40. 60-40. Kalau Bung Beben sama Bung Arif? Buat Argentina. Ya, sama sih. 70-30. Wah, itu lebih besar lagi 70-30. Saya malah mengukuhkan Swiss sih kalau melihat penampilan Argentina. Kalau saya berpikir bahwa Swiss akan juga bisa membuat gol sih. Nah, penutup nih. Saya pikir agak berat ya. Bukan bilang Swiss agak bikin gol. Agak berat karena mereka tidak punya Johan Masambi yang cedera. Yang pencetak gol terbanyak. Mungkin hanya akan mengandalkan Brel Embolo, misalnya kan Ruben Vargas misalnya, yang Dandoye lah akan sana. Tapi menghadapi Argentina yang punya kualitas pemain yang bagus, dan Argentina itu senang kalau bermain dengan tim yang
tidak parkir bus. Iya. Tidak Dia kan mainnya main terbuka soalnya kan. Biasanya mereka hilang buntu kalau ketemu dengan tim-tim yang lebih banyak hanya bertahan counter attack. Wah, itu buntu seperti Mesir kan tuh. Itu stres tuh mereka. Hampir bikin Messi sakit jiwa itu. Iya kan? Jadi waktu gol kedua kita kembali ke itu Mesir waktu Messi kok bikin gol kedua itu sebenarnya itu Messi sudah tengok ke langit itu sudah begini. Udah kita habis pulang angkat kompor ini. Sebelum ada keajaiban itu kan. Waktu gol kedua kan di syuting Messi itu. Messi sudah mulut sudah begitu kan. Dan bilang tinggal 10 menit. Iya benar. Nggak ada yang menduga. Mungkin ini satu-satunya comeback epic yang terbesar di Piala Dunia ya ini. Iya. 10 sampai 11 menit itu 3 gol di saat tertinggal. Jarang Piala Dunia itu. Jarang Piala Dunia seperti itu dan ini bisa dilakukan. Terlepas ada yang ketidakpuasan dengan VAR itu kan. VAR itu. Sebenarnya nggak boleh menyalahkan Argentina dong. Argentina kan hanya main bola. Yang salahkan itu ya para perangkat, wasit para perangkat. Makanya Argentina bilang, kita kok disalahin? Kita main bola. Kita bikin gol aja tergantung kalau mau dianulir silakan. Argentina kan nggak apa-apa kalau mau dianulir bisa endzone kayaknya udah nggak apa-apa. Argentina terima gitu loh. Tapi jangan salahkan Argentina. Argentina nggak salah. Yang salah itu ya VAR sama itu kan. Makanya mereka terima kalau sampai endzone bisa kedapatan ada pelanggaran nih dibatalin ya udah. Mau ngapain lagi? Main lagi Argentina. Yang penting Argentina sudah bikin gol sama. Udah cukup buat mereka kan. Kalau daripada kalah. Iya benar. Kalaupun kalah nggak terlalu malu lah ya. Iya kan? Itu dia. Jadi ya Swiss bukan berarti Swiss akan menyerah. Saya pikir Swiss akan bertarung sampai titik darah penghabisan juga. Betul. Udah tanggung mereka ini sudah 8 besar nih. Jarang-jarang Swiss ke 8 besar. Iya kan? Udah bisa masuk ke sini. Udah top buat mereka. Jadi Swiss dan Norway sama lah ya. Mereka akan habis-habisan juga pasti. Iya, jadi tapi bisa aja juga begini di semifinal itu misalnya ada Norway, ada Argentina kan akan ketemu. Misalnya ada Maroko, ada Spanyol, atau ada Prancis, ada Swiss, bisa aja begitu kan. Jadi dua baru mau menuju gelar juara, dua lagi baru tim yang pernah jadi juara, bisa aja seperti itu. Bisa aja seperti itu. Tapi kemungkinan ya kalau memang mau lihat ini secara fair, jujur, kita kan ingin juara dunia baru nih. Tapi kalau bicara realistis misalnya, kayaknya 4 itu ke semifinal deh. Iya, Inggris, Argentina, Prancis, Spanyol. Udah itu jalur yang paling udah top itu. Baru ketemu lagi back to back seperti 4 tahun lalu. Prancis sama Argentina. Akan berulang lagi dan sekarang giliran Prancis juara. Gitu loh. Senang kan? Gitu. Argentina kan mau pingin back to back. Prancis karena dengan kedalaman skuad yang bagus dan Prancis sekarang itu lebih bagus dari Prancis 4 tahun lalu. Benar itu. Bagus. Ada Barcola, ada Doe, bagus. Gelandang mereka tuh bagus-bagus tuh. Gelandang sayapnya dua-duanya sama-sama cepat. Iya, ada Dembele, ada Olise. Olise itu nggak bisa gol, tapi bikin 5 assist. Tapi 5 assist tuh tertinggi di Piala Dunia. Jadi bagus. Bayangkan Prancis tuh bikin berapa ya? Itu 10 gol itu 7 dari Mbappe, juga kan 4 dari Dembele. Berarti 11 gol itu dari 2 pemain. Iya. Coba, mungkin dari mereka bikin 14 gol total. 11 gol dari 2 pemain coba. Ngeri itu tim. Belum Barcola, belum Doe ya. Barcola kan 2 gol. Belum Dembele 4 gol. Iya, makanya saya bilang 2 pemain itu 11 gol. 7 sama 4 kan? Iya. Dembele sama dengan Mbappe gitu. Dan Mbappe itu bisa pecahkan rekornya Messi. Bisa. Karena usianya masih panjang. Masih bisa main di 3 Piala Dunia. Gitu. Messi sudah habis. Jadi dia bayangin sekarang sudah 7 gol. Bisa aja bisa 8-9 gol lagi. Dia bisa lewatin tuh. Messi. Apalagi tahun 30 lagi dia bikin 7 gol lagi selesai sudah. Jadi dia bisa bikin total bisa 30 gol yang tidak akan dilewati oleh pemain manapun. Betul. Iya kan? Kalau Klose kan 16 gol kemarin. 16. Sekarang Messi udah pecahkan, Messi sudah 20 sekarang Messi. 20 ya? 19-nya si Mbappe. Oh iya. Nah, bisa dibayangin kalau Mbappe bikin 30 atau 40 gol kan. Jadi masih ada 2-3 tahun dia. Masih 2-3 Piala Dunia. Kalau musim depan dia bikin 7, musim depan lagi 7 udah 14 gol. Udah hampir 30 lebih. Betul. Nggak bisa dikejar lagi. Nggak bisa dikejar lagi. Jadi susah. Jadi tapi itu. Bisa juga Mbappe mungkin tahun ini bisa jadi. Bisa. Ngalahin Messi. Iya bisa. Nanti kalau Maroko kalau dia bikin 2 gol gimana? Udah lewat kan. Di semifinal dia bikin 2 gol lagi. Lewat kan. Di final 2 gol lagi. Lewat. Udah. Makin jauh. Makin jauh, Bos. Gitu, Bos. Sebelum penutup trivia bagi Bung Ropan, juara dunia kali ini siapa, Bang? Prancis. Kan jagoanmu udah kalah nih, Jack. Udah lewat. Prancis ya. Eropa kali ini. Prancis. Juara. Prancis kan. Ini Prancis. Iya.
Argentina. Tetap Argentina. Karena emang udah dari awal. Iya. Saya kan sudah nggak ada, Jerman udah lewat semua kan. Makanya bagi saya Piala Dunia ini hanya hiburan aja. Sudah nggak ada di mata saya, nggak ada. Walaupun masih berlangsung kan. Karena Jerman sudah pergi ya sudah, saya bilang sudah anggap sudah selesai. Kalau dia Jerman, saya Belanda udah kayak Jepang sebetulnya. Oh iya. Ya apa ya, walaupun agak-agak Jepang itu kalau lewat sama Brasil dia menang. Nah, itu dia. Itu lewat Norway sama dia tuh. Iya. Asal kemarin tuh menang lawan Brasil ya. Iya, sayang jadi. Itu kalau dia main begitu lewat tuh Norway. Bisa aja lewat ya. Udahlah. Terima kasih Sama-sama, Bang. Sampai kita ketemu lagi. Ya. Thank you Bung Ropan. Oke. Gitu. Obrolan seru bersama Bung Ropan kita akhiri dulu ya, Backpacer. Nanti kita kembali lagi di episode-episode berikutnya, masih edisi Piala Dunia. Salam olahraga.